Selamat datang di video kami. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah komputer akuntansi lanjutan. Pada video kali ini, kami akan mempraktikkan penggunaan aplikasi Akurat berdasarkan studi kasus perusahaan dagang, mulai dari pembuatan database, penginputan transaksi, jurnal penyesuaian hingga proses akhir bulan. Semoga di video ini dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan Akurat dalam proses pencatatan transaksi akuntansi. Selamat menonton! Accurate ini merupakan software akuntansi yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mencatat transaksi keuangan secara lebih cepat, tepat, dan sistematis. Melalui Accurate, proses pencatatan mulai dari pembelian, penjualan, penerimaan kas, pembayaran hutang, hingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara otomatis. Pada video ini, kami akan mempraktikkan penggunaan Accurate menggunakan studi kasus perusahaan dagang sesuai dengan materi yang telah diberikan. Halo guys, sekarang kita akan lanjut untuk prakteknya untuk perusahaan dagang, yaitu pertama itu membuat database baru. Nah, langkah pertamanya itu kita bisa buat data perusahaan baru, diklik. Nah, untuk namanya kita bisa di perusahaan dagang ya. Nanti ditulis kira-kira data apa kan. Sudah, kita klik Python. Nah, kita pilih Indonesia, lalu next, lanjut ke dapat standar, next. Nah, selanjutnya nama perusahaannya kita bisa isi PT, contohnya Wijaya Kusuma ya. Nah, next, lalu kita bisa klik next. Nah, untuk kas kecilnya diganti menjadi kas bidang. Untuk kas besarnya kita bisa sesuaikan menjadi kas saja. Lalu bank bisa menjadi kas kecil. Masih dihapus. Untuk tanggal dibiarkan saja ya. Lalu kita klik lanjut. Untuk pelanggannya kita biarkan pelanggan umum, lanjut. Nah, untuk barang yang besar kita bisa pilih first in first out. Nah, nanti jika sudah lanjut ini kita next dulu ya. Nah, setelah selesai. Nah, selanjutnya kita itu edit tanggal mulai dan tahun fiskal sesuai tanggal buku perusahaan. Nah, yang pertama itu caranya kita pilih ke persiapan dan info perusahaan. Nah, lalu kita isi di bagian periode asuransi. Nah, yang kita butuhkan itu kita mau di tanggal 30 bulan 9 2020. Nah, fiskalnya otomatis di 2021 dan di 2020. Lalu kita klik OK. Nah, lanjut kita ke setup data, persiapan singkat. Nah, ini baru kita isi sesuai dengan yang kita butuhkan.
selanjutnya baru bisa kita ganti ke tanggal 30 September. Ini bisa kita copy ya. Saldo terakhirnya di 31 juta, 27 juta, 14.000. Nah, setelah seperti ini, lalu kita pencet next. Nah, untuk data pelanggannya kita bisa input yang pertama Atahan Jaya, saldonya 0, lalu ke PT Helloline.com dengan saldo 8 juta. Bagaimana cara mengisinya? Kita klik saldo awal, lalu untuk nomor fakturnya diambil 11, tanggalnya 20 September ya, di 18 juta. Klik OK. Nah, untuk selanjutnya untuk toko mati, kita isi saldo 17 juta dengan nomor faktur nomor masih Indonesia 17 juta masih juta. Nah, selanjutnya kita November Jaya. Lalu selanjutnya setelah data pelanggan yang masuk, ini kan dari pelanggan telah dikemasuk. Caranya sama dengan mengisi nomor faktur. Saldonya sudah diberikan ya. Nah, selanjutnya ada namanya PT Barata. Lalu ada Sinai.
bisa dirumus sedikit. Nah, sini extended kata komunikasi from barang biasa bisa input nomor status itu MP4 kuliah kuantitas 40 satuan sama semua ada di program 1250 satu bohong dan kalau lihat tanggal kali tapi nggak bisa dibuka. Ini 100 ada satuannya 295 maka dua-duanya di 390 101 ya. Kali 2 bisa untuk langkah selanjutnya itu bisa kosongkan saja kita klik selesai, lalu kita ke transaksi perusahaan. Nah, langkah pertama untuk jurnal kembali atau balance itu kita bisa klik ke buku besar, selanjutnya ke buku jurnal umum, lalu kita isi voucher 1003, lalu untuk tanggalnya di tanggal 30 bulan 9 2021, description-nya itu jurnal kembali, open menu, dan untuk nama akunnya cari di sini di 3111 admin Indonesia di 156 800 gram. Bukti kreditnya itu ada internet planning bisa 96 meter juga ya, untuk programnya juga sama. Lalu kita klik simpan dan tutup. Untuk pembahasan yang kedua
kita ada transaksi pada tanggal 1 Oktober 2021, yaitu membayar sewa gedung sebesar 12 juta kepada Bapak Hana dengan kas. Nah, dengan mengeluarkan cek. Nah, lalu kita bisa bikin kas, bank, lalu pembayaran. Nah, platformnya kita bisa bisnis satu. Kita pilih aja di kas di bank. Tanggal 1 Oktober ya. Untuk sewa gedung sebesar 12 juta. Jamnya di 1.400. Pembayaran dia di kas di bank, lalu kita klik. Lalu untuk transaksi selanjutnya ada tanggal 5 Oktober 2021 membeli barang dagang dari Anaya dengan invoice IFT titik 01 dengan bank 30 atas barang item 64.000 dan proses 7.000 sebanyak masing-masing bulannya dengan harga 1700 dan juga 900. Nah, bagaimana cara menghitungannya? Lalu kita bisa klik pembelian, lalu ke faktur pembelian. Nah, kita cari di sini KTP area sudah ada ya. Oke, invoice 5 Oktober 2020. Sheetnya juga sama ya, jadi kita copy aja. FOB-nya biarin saja, COD-nya kita klik syaratnya itu. Dapat diskonnya 5. Barangnya di kode 105. Nah, kalau kita cari ini belum muncul, kita bisa klik barang baru. Untuk unit kita lihat tanggal 22 Juli 2021 kita klik. Nah, dia sudah menunjukkan dan fungsi tadi. Terlalu badan ya. Untuk barang yang kedua sudah harganya 900.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Untuk soal selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 2021 menjual KTP Family 2 piece iPad dengan harga 8.200 dengan yang 30, lalu klik sama ya, lanjutkan nanti transaksinya ke depannya. Lalu ada pembayaran
lalu kita klik paketnya. Kita pilih dari PT Mandiri karena belum ada Bank Mandiri. Kita klik OK ya. Dia diubah dengan ya. Nah, transaksi selanjutnya sama, masih dijual pakai tunjangan. Ini menjual Xbox game 5 set tunai kepada PT Matahari Jaya sebesar masing-masing Rp1.000.000 dengan diskon 5% dari harga barang. Nah, dibayar lunas, diterima dengan cek AB A2 B377. Nah, caranya gimana? Kita bisa ke Matahari Jaya, proses dibayar sama, tanggalnya tanggal 11 Oktober. COD Xbox Game. Diskonnya jangan lupa isi karena dia yang paling besar. Kita pilih semua dulu. Dan langkah selanjutnya yaitu kita klik terima bayaran. Ini cara transaksi terima uangnya. Matahari Jaya, banknya dikasih bank, lalu ceknya tadi kita tulis A2 B3 11 itu sama seperti 150 nanti muncul ada. Oke, selanjutnya kita lanjut ke transaksi penjualan ya. Jadi tanggal 22 Oktober 2021 penerima pelunasan dari toko Merapi langsung dibayarkan di kasir perusahaan. Jadi kalau mau bayar berarti ke penjualan, lalu penerimaan penjualan. Lalu kita isi nomornya. Nah, ntar namanya toko Merapi, lalu banknya kas, benar. Indeksnya 1. Tanggalnya jangan lupa diganti jadi tanggal 22 bulan 10 2021. Lalu ininya juga, payment date-nya juga diganti tanggal 22 bulan 10 2021. Lanjut lagi, cek amount-nya kita isi sebesar Rp17.550.000. Enter. Oke, di sini payment account-nya kita
ketik ya, 17.550. Nah, oh iya, memonya kita isi dulu ya. Kita bayar. Oh, kita udah checklist bayar. Tanggal diskonnya 27 September 2021. Jika sudah kita simpan dan tutup. Selanjutnya masih transaksi yang sama. Pada tanggal 2 Oktober 2016 menerima pelunasan dari PT Sel 10 juta dengan cek nomor 218394. Jadi sama ya kayak tadi, berarti klik penjualan lalu penerimaan penjualan. Nomornya kita ketik PT Sel, lalu banknya di kas. Ininya kita isi, nomornya 218394. Memonya kita isi dulu memonya ya. Guys. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 22/10/2021. Sama ini juga payment date-nya kita ganti tanggal 22/10/2021. Cek amount-nya kita isi sebesar 10 juta. Nah, ini payment account-nya kita ketik 10 juta. Lalu bayar. Sorry. Nah, kalau ini memonya sudah diisi memonya. Lalu jika sudah, simpan dan tutup. Lalu kita masuk ke transaksi pembayaran ya. Pada tanggal 25 Oktober 2021 membayar utang atas saldo awal atau angsuran kepada PT Bantara sebesar 8.500.000. Jadi kita masuk ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Nah, ini nomornya kita isi dulu. Nah, PT Barata sudah muncul. Lalu banknya kita ganti ke kas di bank. Oke, memonya kita tulis F201 PT Barata. Tanggalnya jangan lupa diganti jadi tanggal 25/10/2021. Nah, cek nomornya besar BG sebesar BG. Ada BG 20/147. Ini date-nya juga jangan lupa tanggalnya 25/10/2021. Nah, payment account-nya 8.500.000. Kita checklist 8.500.000. Nah, jika sudah, kita simpan dan tutup.
Lanjut ke transaksi jurnal umum. Jadi pada tanggal 28 Oktober 2021 menyetorkan uang tunai ke kas di bank sebesar Rp7.720.000 dari kas perusahaan. Jadi berarti klik buku besar, lalu bukti jurnal umum. Nah, ini tanggalnya kita ganti jadi tanggal 28 bulan 10 2021. Description-nya berarti setor uang ke bank. Lanjut di sini akunnya berarti kas di bank ya. Kita cari kas di bank ini. Kita tulis di debitnya sebesar 7.720.000. Enter memonya setor uang ke bank. Lanjut berarti kas di bank pada kas. Kita cari akunnya. Kas. Nah, ini tipe, ada sedikit tipe. Setor. Kita tulis lagi setor uang ke bank. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Nah, sekarang penyesuaian ya. Sewa dibayar di muka dialokasikan untuk bulan ini sebesar 1 juta. Sama kayak tadi, buku besar berarti klik buku besar yang ini lalu ke bukti jurnal umum. Nah, di sini tanggalnya kita ganti jadi tanggal 31 bulan 10 2021. Description-nya penyesuaian sewa gedung Oktober 2021. Sini akunnya kita cari berarti biaya sewa gedung. Nomornya berapa? 4. Biaya sewa gedung. Nih, biaya sewa gedung, debitnya sebesar 1 juta. Memonya sama ya kayak description. Biaya sewa gedung pada sewa gedung dibayar di muka. Nah, jika sudah kita simpan dan tutup. Selanjutnya, masih yang sama. Ini transaksi bank juga. Bunga diperoleh dari bank 35.000, lalu beban administrasi bank sebesar 26.000. Jadi sama ya, klik buku besar lalu bukti jurnal umum. Tanggalnya kita ganti jadi 31 bulan 10 2021. Description-nya administrasi bank. Oke. Di sini kita mencari akun kas di bank. Di kredit sebesar 35.000. Di debit ya, 35.000. Memonya sama dengan deskripsi.
kas di bank, lalu kas di bank pada pendapatan jasa giro. Kita cari akunnya di sini, klik aja 2 kali. Pendapatan jasa giro dikredit ya, nanti nominalnya sudah otomatis. Nah, lalu akun selanjutnya biaya admin bank dan buku cek atau giro. Mari kita cari. Nih, ada kan? Nominalnya kita tulis 26.000 dengan memo yang sama pada kas di bank. Nah, memonya diisi. Jika sudah, lalu kita simpan dan tutup. Nah, selanjutnya biaya pemasaran, selanjutnya penyesuaian ya. Biaya pemasaran yang belum dibayar sebesar 250. Jadi kita harus menambahkan akun beban. Jadi sama bukti jurnal umum. Jadi masuknya ke buku besar, lalu bukti jurnal umum. Nah, ini tanggalnya kita ganti jadi tanggal 31 bulan 10 2021. 2021. Description-nya penyesuaian atas beban. Nah, akunnya berarti biaya pemasaran lainnya. Kita tulis di debit sebesar 250.000. Memonya sama seperti description ya. Ini. Nah, ini kita harus buat akun baru ya, berarti. Nah, ini kita buat akun baru di sini. Pencet. Nah, lalu ini ganti ke, kita pindahkan ke hutang lancar lainnya. Kita scroll aja di bawah hutang lancar lainnya nih. Lalu nomor akunnya kita ketik jadi 22002. Nah, namanya hutang beban. Hutang beban. Mata uangnya udah IDR, lalu jika sudah kita klik OK. Nah, ini kita namanya sudah muncul seperti ini. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita ending of period ya. Jadi kalau mau ending itu aktivitas periodik, lalu proses akhir bulan. Jangan lupa periodenya diganti ke bulan Oktober. Nih ya, bulan Oktober, lalu tahunnya kita ganti jadi 2021. Karena kita mulainya dari 2021. Lalu klik OK. Nah, jika sudah ada information seperti ini, berarti proses akhir bulannya telah selesai. Kita klik OK. Lalu kita cek laporan neracanya ya, neraca standarnya. Neraca ini, induk Suranto. Kita lihat. Ini tanggal 31 bulan 10 2021. Nah, kita enter.
Nah, hasilnya sudah seperti ini. Ya, nanti kalian bisa cek seperti ini. Lalu kita mau lihat laba rugi standarnya. Nah, berarti ini tanggal darinya kita isi dari tanggal 01 bulan 10 2021. Lalu sampai dengan 31 bulan 10 2021. Kita klik oke. Nah, ini hasilnya laba rugi standarnya. Lalu mau lihat jurnal keseluruhan. Kita mau lihat jurnal keseluruhan berarti daftar laporan, buku besar, jurnal keseluruhan. Nah, tanggalnya sama kayak tadi, berarti 01 bulan 10 2021. Nah, ini sampai dengan 31 bulan 10 2021. Nah, ini jurnal keseluruhannya, kalian kalau bisa melihat. Jika sudah, kita akhiri. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih. Demikian praktik penggunaan aplikasi Akurat yang telah kami lakukan berdasarkan studi kasus perusahaan dagang. Melalui praktik ini dapat diketahui bahwa Akurat dapat membantu proses pencatatan transaksi secara lebih cepat, sistematis, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun praktik yang kami lakukan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.